hari Minggu. Hari ini berjumpa dengan Kak Edmond. Kita akan beribadah. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau mengucap syukur. Di hadapan hadiratnya, ku datang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari kita berdoa. Kepada hadirat-Mu Tuhan, kami datang. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Meskipun di masa pandemi, kami boleh tetap beribadah meskipun secara online. Biarlah hati kami boleh datang menyembah dan mengucapkan syukur kepada Engkau. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Biarlah kiranya hadirat-Mu membawa kesembuhan buat mereka. Tuhan, gerakkan hati anak-anak sekolah minggu yang lain agar mereka boleh memiliki kerinduan untuk datang beribadah kepada Engkau. Berkatilah para pemimpin negara kami, juga para tenaga kesehatan, agar mereka dapat berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada para korban yang terkena COVID. Terima kasih Tuhan, kami mau panjatkan kepada Engkau. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Ajarkan kami untuk hidup taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena punya Allah yang menyelamatkan kita, yang selalu menopang kita, yang selalu menjaga, dan selalu bertindak. Kita mau panjatkan lagu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga, ku kuat saat Kau menang.
saja pertolongan Tuhan yang adik-adik rasakan dalam kehidupan? Kalau Kak Edmond sendiri merasakan pertolongan Tuhan begitu banyak. Setiap hari Kak Edmond merasakan pertolongan Tuhan. Mulai dari pagi sampai malam Kak Edmond mau tidur. Pertolongan Tuhan begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan megang firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Foni. Mari kita panjatkan lagu Seperti Rusa. Seperti rusa rindu sungai-Mu jiwaku. Kaulah
Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semuanya? Kak Foni berharap dimanapun adik-adik berada, adik-adik selalu dalam keadaan sehat. Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Foni mau mengajak semua adik-adik di rumah untuk sama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kami sepanjang pagi hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau diajar, kami mau dididik oleh firman Tuhan. Tolong Kak Foni yang akan menceritakan firman Tuhan. Tolong adik-adik yang berada di rumah agar mereka siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini bertema Yesus Penyelamatku. Diambil dari kitab Matius 16 ayat 13 sampai 20. Sekarang Kak Foni mau mengajak adik-adik semua yang berada di rumah untuk sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Matius 16 ayat 13 sampai 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan mengusirnya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Adik-adik, sudah tidak terasa 1 tahun ini kita berada dalam masa pandemi virus corona. Yang membuat kita semua harus selalu berada di rumah dengan menjalankan protokol kesehatan masing-masing. Seperti pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan hal ini juga menyebabkan adik-adik memiliki banyak waktu luang di luar jam pelajaran untuk membaca buku, menonton film, kesukaan adik-adik masing-masing. Dan adik-adik pasti mengidolakan salah satu atau mungkin lebih dari cerita atau film superhero yang adik-adik nonton. Adik-adik, superhero biasanya digambarkan sebagai orang yang sangat hebat, sangat kuat, suka menolong banyak orang. Banyak superhero yang terkenal yang biasanya adik-adik suka nonton. Seperti ada Spider-Man, ada yang suka Thor, mungkin juga ada yang suka Vision, Nebula, dan mungkin Iron Man, atau Hulk, dan masih banyak lagi. Adik-adik, Kak Foni mau mengatakan bahwa sehebat apapun superhero tersebut, mereka hanyalah fiksi. Mereka tidak nyata, karena mereka hanya ada dalam cerita ataupun film. Superhero yang hebat itu tidak sanggup menolong dan menyelamatkan kita dari dosa. Adik-adik sudah pasti tahu siapa yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Adik-adik benar, betul. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Adik-adik, dalam bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu?
Jawab murid Yesus, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, dan ada juga yang mengatakan salah seorang dari antara para nabi. Adik-adik, semua nama-nama itu memang tokoh-tokoh yang sangat besar. Mereka adalah manusia-manusia yang hebat. Tapi mereka sudah tidak ada di dunia ini. Dan Tuhan Yesus ingin mendengar pernyataan dari murid-muridnya secara pribadi. Apakah mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus? Atau hanya mengikuti perkataan orang banyak? Dan mewakili murid-murid Tuhan Yesus, Simon Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya, Simon Petrus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang dinantikan oleh dunia untuk menolong dan menyelamatkan banyak orang dari dosa. Dan Tuhan Yesus berkenan atas perkataan Simon Petrus. Lalu, adik-adik, bagaimana ya dengan kita? Adik-adik, kakak, apakah kita juga memiliki keyakinan dan pengakuan yang sama seperti Simon Petrus? Benar adik-adik, kita harus percaya, yakin 100% dan mengaku secara pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat bagi manusia berdosa di dunia ini. Oleh sebab itu adik-adik, mari sama-sama kita tingkatkan lagi pengenalan kita akan Kristus melalui persekutuan kita pribadi. Lewat apa? Lewat baca firman dan berdoa secara teratur. Adik-adik, mari adik-adik, kakak, dan kita semua mempercayakan segenap hidup kita kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Karena tidak ada satu superhero pun di dunia ini yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa selain Tuhan Yesus. Adik-adik, selamat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 17 ayat 3 yang berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Adik-adik dapat meminta tolong papa, mama untuk dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening di bawah ini. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhirinya, Kak Foni mau mengajak adik-adik semua untuk sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mau menjadi juru selamat kami, menebus kami dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami agar kami sebagai anak-anak Tuhan dapat percaya, dapat mengandalkan segenap hidup kami kepadamu sebagai Tuhan dan juru selamat kami satu-satunya. Tuhan Yesus, saat ini juga kami sudah membawa persembahan kami. Tuhan berkati agar persembahan kami dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati juga orang-orang yang sudah memberikan persembahan ini kepada kami. Tuhan berkati papa, mama, opa, oma, paman, ataupun keluarga yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik.